saya Aksal Hurayan Permana, NPM 2020 4350 1491. Halo, saya Alvira Sindiananda dengan NPM 2020 4350 2568. Halo, perkenalkan nama saya Sidik Alwarizi, NPM 2020 43501 522. Halo, saya Nabila Vicky Gozali, NPM 2020 4350 2565. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat database mengenai data vaksin dengan menggunakan aplikasi dari Bruji, Camp, dan juga PHP MyAdmin. Oke, langsung saja kita membuat database-nya. Pertama-tama kita buka aplikasi dari SAM. Setelah terbuka, kita klik Start untuk bagian APC dan juga MySQL-nya. Setelah sudah kita klik Start untuk bagian keduanya, kita tutup aplikasi dari SAM-nya. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi dari Bruji. Di Bruji ini kita klik tulisan Tools. Klik lagi yang ada tulisan Preference. Klik lagi yang ada tulisan Libraries. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah file yang berbentuk jar dengan nama SQLite JDBC dan juga MySQL Connector Java. Karena di sini saya sudah memasukkan filenya, maka sudah ada di sini. Kalau kalian belum memasukkannya, tinggal klik add file, terus pilih filenya, klik OK. Oh ya, jangan lupa di samping filenya itu harus ada tertera tulisan loaded. Kalau ada tulisan loaded berarti itu sudah terhubung. Setelah itu kita tutup aplikasi dari Bruji-nya, kita pindah ke browser. Di sini saya memakai browsernya itu Chrome. Lalu kita klik di pencarian yaitu localhost PHP MyAdmin. Nah, ini dia halaman localhost PHP MyAdmin. Untuk membuat database baru kita klik New. Di sini saya menamai database-nya itu vaksin. Klik Create. Nah, ini bagian tabelnya. Di sini saya menamai tabelnya itu dt_vaksin. Dengan columns-nya ada 8. Nah, sekarang kita akan menulis untuk di bagian tabelnya nanti. Yang pertama itu ada nick. Kita pakainya integer. Integer itu tipe data yang digunakan untuk menampung data yang bertipe angka. Karena di sini kita nick, makanya kita pakainya integer karena nick itu angka. Untuk panjangnya kita pakai 30. Untuk indeksnya kita pilih primary. Primary itu untuk membedakan di antara satu baris di antara lainnya, dan jika dia sudah 0 tidak boleh sama, harus berbeda. Karena di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu, maka saya akan jelaskan untuk yang selanjutnya. Yang tadi kita sudah tulis ada nick di awal, yang kedua itu ada nama dengan tipe varchar. Varchar itu seperti data yang berkarakter alfabet atau huruf gitu. Yang ketiga itu ada JK atau jenis kelamin dengan tipe varchar, panjangnya 20. Yang keempat ada TL, tanggal lahir, tipenya varchar juga, panjangnya itu 20. Yang kelima itu ada alamat, tipenya varchar, panjangnya itu 30. Yang keenam itu ada nomor HP dengan tipe varchar, panjangnya itu 30. Yang ketujuh ada
LV atau lokasi vaksin, itu tipenya itu varchar dengan panjangnya 20. Yang ke-8 ada JV atau jenis vaksin dengan tipe varchar, panjangnya itu 20. Untuk selanjutnya kita akan ke aplikasi beruji lagi untuk membuat koneksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan koneksi Java. Di bagian pertama ini ada import java.sql.driver-manager yang berfungsi untuk menyambungkan koneksi database ke driver manager. Untuk yang kedua itu ada import java.sql.statement yang berfungsi untuk membaca kode tersebut adalah bahasa SQL dan melakukan pengolahan data yang berhubungan dengan database. Untuk yang ketiga itu ada import java.sql.connection. Nah, itu untuk membuat koneksi. Dan yang keempat itu ada import java.swing, itu untuk menjalankan komponen grafisnya. Seperti biasa ada public class. Untuk membuat nama kelasnya, di sini kan namanya kelasnya koneksi, jadi ketika di situ koneksi. Ada juga public static connection public static statement STM. Nah, ini ada string URL, itu berfungsi untuk menghubungkan lokasi database yang tadi kita sudah buat. Ada juga kelas for name, itu menghubungkan terus JDBC yang sudah dimasukkan. Ada juga JOption pane, itu untuk menampilkan jika bisa nanti keluar koneksi berhasil, jika salah nanti ada bacaan koneksi gagal. Kita compile terlebih dahulu untuk melihatnya. Void main string. Oke. Nah, koneksi berhasil, berarti kita sudah berhasil membuat koneksinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siddiq Arfalizi. Saya akan menjelaskan untuk membuat tabel 3 programnya, yaitu Java lang untuk menghubungkan perintah yang dibuat dalam kegiatan, Java SQL untuk berinteraksi dengan kelas-kelas database server, Java AWT event digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Java AWT event digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Java util login level untuk mengontrol output login level. Java util login launcher untuk mengontrol output login launcher. Java AWT digunakan untuk proses inputan dalam proses Java. Public class table 3, static jframe untuk membuat jframe. Static jlabel judul untuk membuat isi nama menu. Static font Comic Sans MS font bold 17 diubah menjadi bold ukuran 17. JButton B input membuat tombol input data. BTNC membuat dengan tombol nama table, data table. Static void panggil untuk membuat nama program dengan nama data vaksin lalu diberi size-nya. Frame add dan menambahkan judul input bt input dan btnc dan diberi ukurannya. Setelah itu program ini untuk memanggil table 2.
dan program di bawah ini untuk memanggil table. Setelah itu dilanjutkan oleh asal Royal Permanent. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel 2 yang sudah dibuat untuk data vaksin. Untuk program bagian ini, dia berfungsi untuk model atau isinya. Dan selanjutnya public class tabel 2, yang mana isinya ada static JFrame untuk membuat frame, static JLabel untuk membuat label, yang mana isinya ada data vaksin, ada nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, lokasi vaksin, dan jenis vaksin. Lalu ada program static JTextField yang mana bisa diinput oleh user. Lalu ada static JButton berfungsi untuk tombol yang akan dijalankan di program. Dan di sini ada static void tampil yang mana berfungsi untuk penampilan program yang akan dijalankan. Jika program berhasil, maka dia akan terhubung ke database. Lalu sini ada static void reset berfungsi untuk mereset atau menghapus semua yang sudah diisi. Dan selanjutnya program static void menu, yaitu dia berfungsi untuk menampung segala frame dan jenis-jenis frame. Dan untuk bagian ini itu untuk frame tombol, dan bagian ini untuk ukuran judul. Dan program ini untuk ukuran tulisan yang akan diinput, kotak kolom, dan yang ini untuk kotak kolom yang akan diisi ukurannya maksudnya. Dan yang terakhir ukuran tombol-tombol yang sudah dibuat, di mana fungsi program ini untuk menginput apa yang harus diinput di program ini. Lalu di sini ada static void handler, itu berfungsi untuk tombol-tombol atau button yang sudah dibuat. Program selanjutnya btn simpan menggunakan yang mana menggunakan if, itu berfungsi apabila kolom masih kosong, maka akan muncul pesan dan pesan tersebut berisi untuk diisi. Setelah tersimpan, program selanjutnya akan otomatis menyimpan data yang telah diinput ke database PHP MyAdmin yang sudah dibuat. Dan selanjutnya di sini ada tombol btn keluar untuk keluar dari program. Dan ini program untuk menghubungkan tabel 3. Dan yang terakhir itu program btn reset. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvira Cindy Ananda. Saya akan menjelaskan untuk program tabel atau output untuk tabelnya. Yang pertama adalah membuat kelas tabel terlebih dahulu, lalu membuat JFrame, yaitu JP, dengan data vaksin, dengan tulisan data vaksin. Lalu kita akan membuat JTable untuk table. Lalu kita akan membuat JCreate panel dengan isi tabel. Lalu kita akan membuat JText file untuk txt nick. Lalu kita akan membuat JLabel delete dan dengan isi masukkan nick yang ingin dihapus. Lalu kita akan membuat JButton untuk button delete, yaitu hapus data, button input, yaitu input data. Lalu kita tambahkan yang tadi, yaitu delete, txt nick, button delete, button input, dan SP atau scroll-pen. Lalu kita set location-nya dan ukurannya. Begitu pula dengan ukuran dan letak untuk delete, button input, dan txt nick. Lalu kita akan membuat connection dengan nama connect, statement dengan nama pernyataan, result set dengan hasil. Sedangkan default default tabel model itu untuk modelnya dan atau isinya.
Lalu kita tambahkan untuk kolomnya, yaitu dengan nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor HP, lokasi vaksin, dan jenis vaksin. Lalu kita untuk masukkan JDWC-nya, kelas phone name. Lalu kita masukkan untuk connect-nya, yaitu dari penyimpanan database dengan nama vaksin dan tabel vaksin dan tabel data vaksin. Lalu kita masukkan hasil getString sesuai dengan data yang kita simpan di database. Lalu kita akan membuat button delete atau tombol hapus, yaitu menggunakan connection dari phpMyAdmin, yaitu di vaksin dengan tabel data vaksin. Di sini kita akan membuat perintah dengan perintah delete from data vaksin. Lalu kita akan membuat button input atau tombol input, yaitu dengan memanggil tabel 2 atau tabel data vaksin. Lalu setelah itu kita akan compile. Bila ada no syntax error, berarti sudah tidak ada error. Setelah itu kita akan mencoba menjalankan programnya. Pertama dari koneksi terlebih dahulu. Bila ada tulisan koneksi berhasil, maka koneksi sudah berhasil. Lalu kita dari tabel 3, yaitu tabel menu. Lalu tampilannya akan seperti ini. Tampilan menu, ada input data dan lihat data tabel. Pertama kita input data terlebih dahulu. Lalu akan muncul tampilan data vaksin seperti ini. Pertama masukkan nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, lokasi vaksin, dan jenis vaksinnya. Lalu kita akan simpan. Bila ada tulisan data berhasil disimpan, maka datanya sudah disimpan. Klik OK. Sedangkan bila kita hanya mengisi sampai jenis kelamin, itu tidak akan kesimpan. Tanggal lahir masih kosong, jadi harus diisi semua terlebih dahulu. Lalu kita akan kembali untuk melihat data tabel. Langsung ke menu, lalu kita klik lihat data tabel. Data yang tadi kita masukkan sudah tersimpan di sini. Bila ingin menghapus, masukkan nick yang ingin dihapusnya. Klik hapus data. Data berhasil dihapus, maka datanya sudah dihapus. Sedangkan bila ingin input data lagi, klik input data, akan muncul ke halaman sini. Sedangkan tombol reset untuk mereset akan kehapus. Bila ingin keluar, klik tombol keluar dan klik yes, maka program akan keluar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.